dalam kepercayaan saya yang lama, maaf ya jika ada saudara-saudara kita masih di kepercayaan saya yang lama, kami setiap kali beribadah kepada Tuhan itu selalu meminta kepada Tuhan untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang menuju ke surga, menuju ke Bapa. Selalu kami minta dalam setiap ibadah kami, dan itu diwajibkan. Jika kami tidak membaca surat itu, maka ibadah kami tidak sah di hadapan Tuhan. Itu surat yang dipercayakan, surat paling agung. Saudara siap dengan kesaksian saya malam ini? Amen. Saya mau bersaksi pada saudara. Oke guys, salam kenal dengan saya Pavel 88 Channel. Sebelum menyaksikan video ini, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan tombol loncengnya, klik like, lalu share video ini agar banyak orang yang diberkati. Selamat menyaksikan. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Dari cara Bapak Ibu jawab salam saya percaya pasti kabarnya luar biasa malam. Amin. Saya perlu memperkenalkan diri saya sedikit ya. Nama saya Dedi Yustiaya. Saya lahir di Melago. Saya besarnya di Kota Banda Aceh. Kuliahnya di Jawa. Nikahnya di Sulawesi Tengah. Haleluya. Haleluya. Luar biasa apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup saya. Banyak perkara yang Tuhan telah buat. Banyak hal, saudara. Malam ini saya mencoba memberanikan diri untuk menyampaikan sesuatu kepada saudara. Sebenarnya kesaksian saya mau simpan. Saya simpan pada Pastor John. Kesaksian saya itu saya mau simpan ketika nanti saya kembali ke Aceh. Karena yang saya seperti itu. Suatu saat saya akan kembali dengan waktu yang Tuhan tentukan kepada saya. Tapi akhir-akhir ini Tuhan mendorong saya untuk sepertinya kesaksian itu saya harus sampaikan. Setidaknya kalau istilahnya kita di perbankan tidak dapat yang take over, tapi yang top up bisa diperbarui. Amin. Baik, kita coba buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes 14 ayat 6. Kalian sudah mendapatkannya? Kita boleh baca bersama-sama ya, satu ayat. Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 di bawah judul Rumah Bapa. Kita baca ayat yang ke-6. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Judulnya Rumah Bapa. Berbicara rumah Bapa berarti sesuatu, atau kita berbicara tentang surga. Amin. Kata Yesus kepadanya, berarti ini yang berkata Yesus, "Akulah jalan." Ya. Jadi untuk menuju ke rumah Bapa itu ada jalan yang Yesus sudah tunjukkan kepada kita. Jalan perlu pendukungnya, saudara. Apa pendukung dari jalan? Yaitu arah jalan. Jika Yesus adalah jalannya, kitalah pendukungnya. Kitalah arah jalan itu. Amin. Kenapa jalan butuh arah? Supaya yang menjalani di atas jalan itu tidak tersesat atau sampai kepada tujuan. Jalan kehidupan yang kekal. Ini pernyataan yang luar biasa.
Pernyataan yang dahsyat, saudara, yang pernah dikatakan oleh seseorang yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Ini luar biasa pernyataannya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dengan kata lain, Yesus yang menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang akan masuk surga jika di luar Yesus. Dalam suatu perjalanan dengan tujuan tertentu, kita pasti membutuhkan petunjuk arah. Tanpa petunjuk arah itu, kita bisa salah jalan atau tidak sampai tujuan. Saya punya ilustrasi dalam memilih arah tujuan hidup atau untuk memilih jalan yang benar. Ilustrasinya seperti ini. Saya punya 2 orang sahabat, dan kedua-duanya itu sangat baik sama saya. Kedua-duanya sangat baik. Yang satu katakanlah orang asli sini, orang Leboni, karena kita berdua di Leboni. Yang satu orang dari Jakarta. Kedua sahabat saya ini mengajak saya untuk jalan-jalan ke Jakarta. Diajak saya jalan ke Jakarta. Yang Jakarta bilang, "Bang Ded, ayo liburan nih ke Jakarta kita, jalan-jalan." Yang Leboni juga tidak mau kalah. "Bang Ded, ke Jakarta kita, Bang. Saya tanggung semuanya, saya jamin kita sampai ke Jakarta." Menurut Bapak Ibu Saudara, saya ikut yang mana untuk ke Jakarta? Yang dari Leboni atau yang dari Jakarta? Amin. Yang dari Jakarta. Kenapa? Karena dia dari sana. Dia punya segala sesuatu di sana. Jalan ke sana pasti dia tahu. Benar? Kalau saya ikut yang dari sini, bukan berarti orang Leboni atau Jakarta ya. Oh, ini hanya ilustrasi. Kalau saya nggak ikut orang yang sama-sama di sini, lahir di sini, besar di sini, tiba-tiba ngajak saya ke sana, bisa saja sampai Surabaya kita kesasar. Amin, saudara. Karena sama-sama tidak tahu, belum tahu jalan ke sana. Dalam kepercayaan saya yang lama, maaf ya jika ada saudara-saudara kita masih di kepercayaan saya yang lama. Kami setiap kali beribadah kepada Tuhan itu selalu meminta kepada Tuhan untuk ditunjukkan jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang menuju ke surga, menuju ke Bapa. Selalu kami minta dalam setiap ibadah kami, dan itu diwajibkan. Jika kami tidak membaca surat itu, maka ibadah kami tidak sah di hadapan Tuhan. Itu surat yang dipercayakan, surat paling agung di dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah. Izinkan saya untuk membaca satu ayat di dalam Al-Fatihah. Di ayat yang ke-6 berkata demikian, "Ihdinas siratal mustaqim." Dengan artinya, saudara, tunjukilah kami jalan yang lurus setiap kali ibadah kami. 1 hari 5 waktu, setiap kali ibadah kami pasti akan minta itu kepada Tuhan. Tunjukilah kami jalan lurus. Jadi kalau kita masih meminta, berarti bagaimana pasal ini? Belum tahu, ya kan? Kalau ada orang yang meminta kepada Tuhan, "Tuhan berikan saya mobil," seperti hari minggu kemarin, berarti dia belum punya mobil. Kita minta kepada Tuhan, "Tuhan tunjukkan saya jalan yang lurus," berarti saya belum tahu semua. Makanya untuk saat ini saya tidak pernah meminta lagi kepada Tuhan jalan yang lurus, karena saya sudah berada di jalan kebenaran dan hidup. Amin. Amin. Haleluya. Saya sudah berada di jalan kebenaran dan hidup. Walaupun terkadang jalan yang Yesus tunjukkan kepada kita itu tidak selalu lurus. Kadang ada belokan, kadang ada tanjakan yang sangat tinggi, kadang ada turunan. Tapi percaya sungguh,
itulah jalan kebenaran dan hidup. Pasti kita akan sampai kepada Bapa. Amin. Amin. Haleluya. Saudara siap dengan kesaksian saya malam ini? Amin. Saya mau bersaksi pada saudara. Di awal tahun 2004, saya selesai studi saya di SMA, dan waktu itu saya punya 5 orang sahabat. Sebelum kelulusan, kami sudah berjanji. Jadi nanti ketika kami lulus, kami akan ikut tes polisi waktu itu. Dan janji kami itu ya 11-12 dengan sumpah pemuda, saudara. Pokoknya tekad kuat, kita harus jadi polisi. Jadi setelah waktu berlalu, kita coba persiapkan segala sesuatu sampai kepada akhirnya kepada izin kepada orang tua. Sampailah pada waktu untuk meminta izin kepada orang tua. Saya ketemu ibu saya bilang, karena selama ini ibu saya selalu dukung saya, apapun yang saya buat beliau selalu dukung, apapun yang saya minta selalu beliau berikan. Jadi saya yakin pasti beliau setuju. Jadi saya ketemu ibu saya bilang, Bunda, abang nak jadi polisi. Bunda. Ibu saya terdiam, saudara. Ibu saya terdiam. Saya ulang lagi kata saya, Bunda, abang nak jadi polisi. Terus setelah beberapa menit kemudian dia menjawab saya, jangan cari uang di ujung senjata. Jangan cari uang di ujung senjata. Itu kata-kata sederhana sebenarnya, tapi sangat menusuk di hati saya. Secara tidak langsung berarti orang tua saya tidak setuju dengan cita-cita saya. Saya kecewa waktu itu. Kecewa dengan apa yang orang tua saya katakan. Ternyata orang yang saya andalkan selama ini, yang saya pikir setiap kali apa yang saya minta beliau berikan, pasti setuju dengan cita-cita saya. Ternyata pada waktu itu beliau berkata lain. Saya kecewa. Terus saya bilang, jadi mau Bunda saya jadi apa? Terus katanya, abang kuliah ke Jogja. Wow, luar biasa. Ke Jogja? Emang di Aceh tidak ada fakultas yang lebih baik? Kenapa saya harus ke Jogja? Kenapa Bunda mau buang saya jauh-jauh ke Jogja? Pokoknya di Jogja, untuk di timur sana. Waktu itu saya sangat kecewa sama orang tua saya. Kecewa yang luar biasa. Karena saya sudah punya perjanjian dengan teman-teman saya. Dan ide itu dari saya ngajak mereka. Tiba-tiba anak saya mengundurkan diri. Dia tidak mengikuti tiba-tiba kami sebagai polisi. Singkat waktu saya harus berangkat ke Jogja, karena biar bagaimanapun posisi saat itu saya sebagai anak. Jadi saya harus ikut apa orang tua saya bilang. Kan di firman Tuhan juga bilang, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Saya berangkat sekitar bulan 8 2004 saya berangkat. Bulan 12 Tuhan izinkan kejadian tsunami di Aceh dan sekitarnya. Kejadian itu menghabiskan semua keluarga saya. Harta benda saya selesai semua. Saya tidak punya siapa-siapa. Itu berat, saudara. Berat. Sebenarnya saya waktu itu bisa ada, maksudnya saya punya pilihan untuk ikut atau tidak ikut dengan idenya bunda saya. Tapi tidak tahu kenapa saya tunduk, saya berangkat. Tapi saya percaya hari ini saya berdiri di sini, Tuhan sudah merencanakan sesuatu jauh sebelum saya.
mengerti akan kehendak Tuhan. Jika saya berkeraskan hati saya untuk tidak ikut apa yang Bunda saya katakan, saya selesai. Kenapa? Kelima sahabat saya itu sampai hari ini saya tidak dapat kabarnya. Saya dapat kabar. Jika mereka salah satunya masih hidup, saya pasti akan dapat dalam media sosial. Saya pasti akan dapat dalam Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak dapat mereka, karena waktu itu mereka lagi latihan. Luar biasa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Jadi singkat cerita, saya tiba di Jogja. Saya studi seperti anak biasa pada umumnya, kuliah. Waktu itu masih kehidupannya masih normal seperti biasa. Setelah kejadian tsunami, yang namanya biasanya kan tinggal tunggu kiriman orang tua. Jadi belum waktunya biasa saya nelpon, abang silahkan cek. Tapi setelah kejadian itu sama sekali hidup saya terpuruk saya, karena saya tidak bisa lakukan apa-apa di kota besar. Pernah dengar pepatah mengatakan, kejam-kejamnya ibu tiri lebih kejam ibu kota. Saya sudah pernah rasakan. Saya sudah pernah rasakan. Kita tidak makan kalau tidak bakal lain. Beneran. Tidak makan kita kalau tidak bakal lain. Tapi itulah hebatnya Tuhan kita. Dia izinkan saya mengalami hal-hal yang paling titik terendah dalam hidup saya, supaya saya punya kesaksian kepada saudara. Amin. Setelah kejadian sekitar bulan Januari kalau tidak salah, saya punya mimpi. Tuhan hadir dalam hidup saya. Pada waktu itu mimpi saya, di tempat saya tinggal itu terjadi kerusuhan yang luar biasa. Orang saling bunuh-membunuh. Luar biasa kerusuhan. Siapapun yang keluar pasti akan mati, mereka bunuh. Dalam gambarannya, yang melakukan hal itu adalah mereka yang punya sorban. Siapapun yang akan bunuh. Saya sangat ketakutan waktu itu. Terus tiba-tiba datang mobil ambulan. Dia bilang sama saya, ayo ikut saya. Saya ikut. Saya naik di belakang, di tempat main biasanya. Jadi saya ikut terus. Karena saya sangat ketakutan, saya ikut mobil itu. Saya ikut di tengah jalan, saya lihat banyak hal, saudara. Banyak hal yang sungguh mengerikan. Tidak bisa saya ceritakan. Tiba pada satu tempat, kata sopirnya kepada saya, turun. Di sini tempat paling aman buat kamu. Terus saya turun. Karena saya kan ketakutan. Saya turun, mobilnya berangkat. Saya tidak lihat sopirnya seperti apa. Saya turun, saya balik ke belakang. Terus saya kaget melihat, loh, kok kuburan? Kok kuburan tempat paling aman buat saya? Karena dalam gambaran waktu itu, di situ kuburan, tapi kuburannya orang Kristen. Kuburan lama penuh dengan salib. Karena kuburannya lama, jadi banyak salibnya sudah termiring, ada yang sudah terbongkar, segala macam. Pokoknya itu gambaran Tuhan yang tunjukkan kepada saya. Saya kaget, saya terbangun. Terus saya merenungkan, apa maksudnya? Waktu itu saya belum kenal dengan istri saya. Orang Kristen saya hanya lihat waktu di Aceh. Saya melihat salib pun di Aceh di kuburan. Karena yang ada salib di Aceh itu di kuburan. Ada beberapa gereja di kota, tapi itu khusus untuk mereka. Mereka itu dikhususkan, ada kota namanya Kota Panayung, itu khusus untuk non Muslim, tinggal di sana. Tapi saya jarang ke situ. Setelah itu saya kaget, saudara. Apa maksudnya? Saya tidak mengerti.
kok salib maksudnya? Terus saya bangun, saya sholat tahajud, saudara, saya berdoa. Saya bilang, ya Allah, maksudnya apa? Saya kan orang Muslim, kenapa kok salib yang muncul? Seharusnya kan tulisan Allah atau tulisan Muhammad kah? Seperti yang ada di atas masjid kan? Habis itu saya tak pikirkan, karena saya pikirnya begini dulu. Saya pikir, jangan-jangan saya ini habis nonton video tsunami kan, waktu itu kan masih panas-panasnya di televisi itu, banyak orang mati segala macam. Saya pikir, mungkin itu kebawa mimpi, karena saya kan habis nonton yang begituan. So saya sudah tidak hiraukan tentang mimpi saya. Selang waktu kemudian, sekitar 3 minggu setelah mimpi pertama, saya Tuhan aja. Saya tidur, saya menghadapnya ke atas. Tiba-tiba kok saya bisa lihat tuh, tembus ke atas. Saya bisa lihat semua ke sana. Dia dapat lihat bintang-bintang itu semua bagian. Tiba-tiba datang sosok sama saya. Terus dia bilang begini, ayo ikut. Yang bikin saya ikut, saudara, bukan karena saya dapat lihat keindahan segala macam, karena saya memang malas, karena saya mengantuk. Yang saya rasakan itu mengantuk luar biasa. Tapi yang bikin saya ikut suara itu suara sopir ambulan itu, saudara. Itu suara yang telah menyelamatkan saya. Suaranya sangat lembut dan luar biasa. Suara laki-laki, tapi laki-laki yang lemah lembut. Saya ikut, saya dibawa ke atas gedung, karena gambarannya di sana kan kebanyakan gedung-gedung dataran tinggi. Terus katanya, coba lihat ke bawah. Saya lihat ke bawah, saya ke bawah. Itu di bawah banyak rumah-rumah berjejeran. Di atas rumah itu dia berkedip cahaya seperti bintang kecil. Tapi semakin lama saya perhatikan, dekatnya seperti ini, semakin lama akan nampak jelas bahwa itu salib, saudara. Saya kaget, saya terbangun, saya takut. Saya doa sama Tuhan. Saya bilang, apa maksudnya? Ini sudah kedua kalinya. Saya tidak mengerti apa maksudnya ini. Ini kan bukan lambang saya. Tidak mengerti sudah maksudnya. Tuhan. Tapi selang waktu berlalu, saya tetap jalan kehidupan saya seadanya waktu itu. Setelah lanjutkan kuliah saya, dan Tuhan izinkan saya kenal dengan istri saya yang orang asli sini, orang Tonoso. Dan luar biasa perkenalan kami yang Tuhan tunjukkan. Perkenalannya singkat sebenarnya, tapi menjalaninya lama. Terus saya mulai coba. Kan saya sering tuh kalau dia pergi ke gereja, dia minta antarkan, saya antarkan 1-2 kali ke tempat singgah. Biasanya kalau pulang gereja sempat singgah, cerita kan. Dia bawa Alkitab tuh, ada kitab warna merah dulu, saya ingat sekali. Saya bilang, boleh saya baca? Dia bilang boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalau kitab saya dulu, yang non tidak boleh baca, tidak boleh pegang. Saya bilang, kita boleh saya baca? Boleh, silakan baca. Bilang, bersyukur kalau kakak mau baca. Saya coba baca. Saya mulai dari Kejadian. Saya baca. Terus dalam hati saya munculnya gini, apa sih yang salah sebenarnya dengan orang Kristen sehingga kami benci orang itu? Ternyata di dalam Alkitab mereka itu waktu itu ya, isinya hampir sama. Kalau kita baca Perjanjian Lama itu Taurat, isinya hampir sama dengan Al-Quran, dari mulai pencipta. Nabi-nabi yang kami percaya pun di sini ada semua. Adam, Idris, Nuh, Saleh, semua ada di sini. Wah,
Biasa ya. Kok saudara-saudara saya benci ya? Ternyata yang bikin kami tidak suka dengan orang Kristen di sana bukan ajarannya, tapi tingkah laku mereka. Di sana gambar orang Kristen itu orang-orang yang hobinya duduk di pos ronda, badan tatoan, pakai kalung salib besar-besar, malah orang itu orang Kristen. Makanya kami sangat gimana ya, suka lah pokoknya. Dari hal itu yang kami lihat, sampai kebenaran firman-Nya kami benci. Padahal itu hanya hari-hari ini sebenarnya. Dalam gambaran yang Tuhan berikan kepada saya waktu itu, posisinya saya di Tunusu. Saya menyadari hal itu. Sekitar tahun 2007, saya tiba di sini dengan Metua. Saya duduk di depan terasnya mertua saya. Kalau ada tahu rumah mertua saya itu menghadapnya ke jalan. Jadi kalau saya duduk menghadapnya ke jalan, di sebelah kiri saya itu ada gereja Tiberias Tunusu. Itu puncaknya ada salib besar. Jadi hari itu hari Jumat. Jadi karena setiap hari Jumat kan rutinitas saya itu ke masjid. Jadi ketika hari itu saya gelisah hati saya, ini sudah jam 11, gelisah hati saya. Saya bilang, apa ya saya belum buat hari ini ya? Ini posisi sudah terus. Apa yang saya belum buat ya? Terus saya tanya istilahnya, hari apa ini ya? Hari Jumat. Bro, saya harus ke masjid nih. Saya mau sholat Jumat dulu. Terus katanya, lu juga kayak coba lihat, mana ada masjid di sini? Di sini orang Kristen semua. Begitu dia bilang begitu, saya balik kiri dulu. Langsung dapat itu salib di atas. Pas waktu itu pagi-pagi jam 11 itu salib itu dia di sinar matahari menyala memang. Baru saya teringat akan mimpi saya, saudara. Ternyata itu maksudnya. Jadi dalam gambaran itu, maaf saudaranya, Tunusu Leboni banyak salibnya sudah miring, saudara. Maaf saya harus katakan ini. Maaf sebenarnya. Maaf. Gambaran waktu itu kepada saya, di kuburan itu salibnya banyak yang miring, saudara, daripada yang tegak. Memang masih ada beberapa yang tegak, tapi yang miring lebih banyak. Itu kita bisa renungkan sendiri nanti, ya. Kita bisa renungkan sendiri. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya menghakimi saudara. Tidak ada maksud sama sekali. Tapi itu gambaran. Saya juga tidak mengerti kenapa harus ada gambar miring, tak bongkar, harus ada gambar yang lurus. Nanti dengan hikmat dari Tuhan, masing-masing kita akan mengerti maksudnya. Amin. Amin. Saudara, kita sudah melewati 2019, hampir di puncaknya kan. Mungkin beberapa jam lagi kita akan melangkah ke 2020. Sudahkah hari-hari ini hidup kita menyenangkan Tuhan? Itu renungan buat kita, saudara. Saya pertama di Parigi, saya beribadah. Saya dulunya kan di KST, terus ke Parigi. Saya kebetulan kenal dengan pendeta Ciri Mumu. Beliau sering kunjungan pastoral saya. Kita bersahabat. Terus dia sering tentang firman Tuhan. Saya tertarik, saya ikut beliau ke GBI. Waktu itu masih Betani. Nah, setelah beberapa waktu selang kemudian bergabung di GBI. Saya lihat mereka tuh luar biasa, saudara. Ada keinginan dari hati saya, ada dorongannya. Saya mau melayani seperti dia. Tapi saya pikir, saya ini bisa apa? Saya tidak bisa apa-apa, saudara. Main musik, kunci saya tidak tahu bagi pemilik kita. Tidak bisa. Tapi saya yakin, saya melayani. Saya sampaikan sama Pendeta Jerry, bilang, Pastor Jerry, kenapa? Saya mau melayani. Ya boleh. Bang bisa apa? Drum bisa apa? Keyboard bisa? Saya tidak bisa. Terus Bang bisa apa? Saya bisa atur kursi.
Haleluya. Saya bisa atur kursi, saudara. Di gereja butuh enggak orang yang atur kursi? Butuh. Kalau tidak ada yang atur kursi ini, kita tidak duduk seperti ini tadi, saudara. Amen. Sekecil apapun pelayanan itu, dalam Tuhan pasti besar. Penting kita melakukannya untuk Tuhan. Saya sampaikan seperti itu. Saya bisa atur kursi. Kondektur pun saya baik besok melayani. Minggu depan saya datang pagi-pagi. Sesuai dengan janji saya mau atur kursi. Walaupun ada pastor, ada yang atur, yang ada petugasnya, coba bantu. Terus lama-kelamaan, ya mungkin dari kemauan saya itu pendeta jadi lihat, kalau begitu, Bang Ded, boleh belajar sampaikan firman Tuhan. Saya bilang, wah, jangan Pak, saya bukan pendeta. Saya nggak tahu bagaimana caranya menyampaikan firman Tuhan. Saya bilang, nanti pasti tahu. Kita kan waktu itu ada akan setiap malam itu mereka buat homiletik seperti itu di pembelajaran tentang bagaimana menyampaikan firman Tuhan. Saya ikut karena saya suka. Hari ini saya berdiri di sini bukan berarti saya sudah pintar, saudara. Saya belum tahu apa-apa. Tapi jika Tuhan mengizinkannya untuk menyampaikan kepada saudara, berarti ada Tuhan bersama saya. Amin. Baik. Nah, itu dia kisah hidup saya. Sampai terakhir saya mau pindah kemarin, mereka siapkan saudaranya. Kita buka pos PI di Limusa. Sekarang saya sudah pindah, jadi ada yang menggantikan. Tidak apa-apa. Sampai di sini saya coba cari GBI. Waktu itu saya belum tahu ada GBI Hope di Kapling Ranuncu ya. Jadi saya tahu ke sana karena referensi dari pendeta saya juga ke Pak Jimmy Bintir. Kita ke sana ngobrol, puji Tuhan. Sampai perayaan Natal kemarin, saya nggak sangka saya jadi sekretarisnya, sekretaris perayaan Natal. Jadi kesempatan ini saya minta maaf jika kemarin Pastor John atau Pastor Edi pernah baca undangan dari saya, itu saya tulis GBI Hope. Maaf ya, kesempatan ini saya minta maaf GBI karena saya nggak tahu ternyata GBI Hope ya, House of Faithful 2L berarti rumah orang beriman ya, benar ya Pastor John ya. Kalau saya salah tegur lu Pastor. Berarti rumah orang beriman. Saya pikir-pikir, saya nggak sangka saudara. Itu perayaan sebenarnya perayaan yang besar kan. Kita sampai mengundang beberapa hamba Tuhan. Tapi ya dipercayakan. Puji Tuhan. Baik, kita lanjut ke firman Tuhan. Ini pernyataan luar biasa dari Yesus. Jika Yesus hanya sebagai utusan biasa, seperti yang dipercayakan, jika Yesus hanya abdi Allah yang diutus Tuhan, pernyataan ini belum tepat bagi saya, karena masih ada lagi di atasnya. Dia tidak bisa bilang akulah jalan, kebenaran dan hidup kalau masih ada orang di atasnya. Karena ini pernyataan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa, tidak ada seorang pun sampai masuk ke surga kalau tidak melalui aku. Tapi kenapa dia mengatakan hal demikian? Dia menegaskannya kepada kita. Yesus menegaskan hal demikian kepada kita. Kenapa? Mari kita buka ayatnya yang ke-8 sampai 9. Yohanes 14 8 sampai dengan 9. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Amen. Kenapa Yesus menegaskan hal itu? Tidak ada satu orang pun akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Karena dialah Bapa itu. Amin. Dialah Allah itu yang mempunyai kerajaan surga. Jadi dari situ saya renungkan, sebenarnya selama ini kami keliru. Kami keliru, sangat keliru, saudara. Karena kami tidak mengakui Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tapi akhir-akhir ini puji Tuhan, saya bisa sebenarnya soal memilih itu bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih saya. Kenapa? Karena dari sebelum saya merencanakan sesuatu, sebelum saya berpikir tentang Sulawesi, sebelum saya menikahi anak orang Sulawesi, sebelum saya bergaul dengan orang Kristen, Tuhan sudah genggam hati saya. Dulu, ini kembali ke cerita dulu lagi. Waktu saya sekitar kelas 2 SMP kalau nggak salah. Kami kan kebetulan almarhum kakek saya tuh dia dipercayakan pegang pesantren. Jadi hidup saya memang ya di situ-situ, saudara. Saya tidak bisa keluar. Jadi ketika hari Jumat itu kami setelah karena hari Jumat itu kita selalu ada sharing firman Tuhan juga namanya. Jadi setelah itu kita cerita-cerita tentang nabi-nabi. Tentang nabi-nabi. Pas waktu itu yang saya ingat tuh ceritanya tentang Nabi Isa. Terus katanya begini, nanti pada akhir zaman akan ada satu makhluk besar yang akan muncul ke muka bumi ini, namanya Dajjal. Sudah pernah dengar cerita Dajjal? Pernah dengar nama Dajjal? Di kami itu cerita itu memang gimana ya? Cerita yang harus diimani. Itu akan muncul pada suatu saat nanti di muka bumi ini. Dajjal itu dia bawa surga dan neraka. Bawa surga dan neraka. Jadi siapa yang ikut dia, kita akan dimasukkan ke dalam surganya. Yaitu kemegahan, kemewahan akan dunia ini dia pegang. Kalau kita tidak ikut dia, kita akan masuk ke dalam nerakanya. Itu cerita waktu itu saya merasa, duh, luar biasa. Saya takut. Dan waktu itu diceritakan dengan kemunculan dia, itu akan banyak orang berpaling kepada Tuhan karena tidak mampu dengan siksaan yang akan buat saudara. Tapi setelah saya dewasa, saya merenungkan tentang Dajjal ini. Mungkin bukan makhluk yang besar yang akan muncul seperti yang digambarkan waktu itu, tetapi sesuatu yang besar sekarang yang akan mempengaruhi hidup kita, hidup kepercayaan kita kepada Tuhan. Salah satu contohnya, sekarang percayakah saudara bahwa mata uang ini Dajjalnya dulu ya, saya cerita. Itu Dajjal digambarkan dia bermata satu. Sorry, saya belum sampaikan soal mata satunya. Ya, dia bawa surga dan neraka. Sekarang di zamannya kita ini banyak uang kertas sudah tidak dipakai, benar ya? Kita mau belanja sekarang tinggal scan kode barcode, ya? Itu baru tahap scan kode barcode. Percaya saudara, bukan sekarang, 2, 3 atau 4 tahun kemudian, bahkan mungkin 10 tahun kemudian, kita tidak pakai lagi uang kertas. Kita belanja itu tidak perlu pakai uang kertas dan orang tidak terima lagi. Karena mata uang kita nantinya itu menjadi satu, yaitu mata uang digital namanya, cryptocurrency. Itu kan jadi satu. Itu kalau menurut pemahaman saya ke depan yang akan terjadi. Saya bukan malaikat, saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa prediksi apa akan terjadi. Tetapi dari hari-hari ini yang saya pelajari itu akan terjadi sebenarnya. Jadi perekonomian kita nanti, mata uang itu menjadi satu seluruh dunia. Nanti kita akan buktikan apa yang saya katakan. Ini bukan dalam firman Tuhan. Saudara tidak perlu mengimani, cuma cukup saudara untuk mengetahui dan mengingat saja. Nanti mata uang kita jadi satu. Itu gambaran dari Dajjal. Dajjal itu mata satu.
surga dan neraka, segala kemewahan dunia ini. Orang nanti lebih cenderung ikut ke hal-hal yang duniawi, saudara. Beneran, saudara. Contoh saja, saya tidak contoh orang lain, contoh saya punya anak saja. Zaman saya kecil seperti dia dulu, saya tidak tahu kutak-atik seperti itu. Kami belum punya. Benar? Amin. Tapi sekarang anak sekecil ini, dia sudah bisa menjelajah sampai ke Eropa. Apa yang orang Eropa buat dia bisa lihat dalam HP-nya. Itu bukti kecanggihan teknologi. Dan bagi saya, maaf ya saudara, bagi saya gadget itu bisa menjadi apa saudara? Bisa menjadikan kita jauh dari Tuhan kalau kita salah menggunakan. Jadi ya marilah kita bergumul bersama-sama tentang hal teknologi yang akan maju ke depan. Di akhir cerita kami waktu itu, Ustaz saya bilang begini, jadi bagaimana kita nanti? Pertanyaan saya, seandainya dia datang, terus bagaimana kita? Kita akan masuk ke nerakanya karena kita tidak patuh apa yang dia suruh, kan gitu. Dia bilang, tenang, nanti akan datang Isa Al-Masih yang akan membunuh dia. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Saya tambah bertanya kepada Ustaz saya, loh kok Isa yang datang? Apa hubungannya? Bukankah Muhammad lebih besar daripada Isa? Bukankah derajatnya sama dengan Tuhan? Disamakan, ya kan? Ketika mereka memasang sesuatu hiasan dinding mereka, Bapak Ibu boleh lihat kalau ada saudara seperti itu. Allah sebelah, Muhammad sebelah kiri, berarti sejajar. Loh, kenapa kok Isa yang datang, yang menyelamatkan umatnya? Kenapa bukan Nabi yang besar itu? Itu pertanyaan saya. Ustaz saya tidak jawab. Dia bilang, sudah begitu yang ditulis. Keluar dari situ kafir. Saya takut sudah. Tidak boleh saya tanya lagi. Sampai hari ini saya tanya, dan saya mengerti sendiri. Amin. Amin. Tuhan yang akan mengertikan kita, saudara. Jadi pesan saya untuk kita semua malam ini, agar supaya orang dapat menemukan jalan itu, diperlukan petunjuk jalan. Semakin banyak petunjuk jalannya, saudara, semakin cepat orang menemukan jalan itu. Makin banyak orang yang sampai ke tujuan, yaitu surga. Siapkah kita di 2020 menjadi petunjuk arah bagi saudara-saudara kita? Amin. Amin. Kita sudah berada di jalan yang benar, saudara. Kita sudah dalam rel. Jadi tidak perlu menyimpang ke kiri dan kanan. Yang kita kerjakan adalah menjadi petunjuk jalan bagi saudara-saudara kita yang belum tahu jalan. Banyak orang yang pengen ke sana. Saya percaya setiap orang yang beragama pasti tujuan akhirnya ke sana. Tapi apakah jalan mereka sudah benar? Ya. Kita yang jalannya sudah benar, marilah saudara kita tunjukkan kepada mereka bahwa Yesuslah jalan satu-satunya. Amin. Amin. Mari saudara, kita menjadi petunjuk jalan yang baik, yang tulisannya jelas, tidak sama-sama. Ingat baik saudara, kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Ya. Dalam 2 Korintus 3 ayat 3, nanti bisa baca di rumah saudara. Karena itu mari kita jaga sopan santun kita, kita jaga sikap kita jaga tingkah laku kita, ramah kepada semua orang, bersahabatlah dengan semua orang. Sebagai tema besar ya, itu luar biasa. Ramah kepada semua orang, menjadi sahabat bagi semua orang. Kasih kepada sesama. Dengan begitu orang akan menemukan Kristus Yesus sebagai jalan yang benar itu.
Mari saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pesannya di hari ini, teruslah kita tingkatkan iman kita kepada Tuhan. Teruslah kita jaga hubungan baik dengan Tuhan. Amin. Karena seperti Pastor John sampaikan tadi, 2020 itu masih rahasia, saudara. Mungkin di 2020 yang akan kita lewati sebentar, kita lagi Tuhan ajar dalam tanjakan, saudara. Bahkan mungkin dalam turunan, saudara. Tapi percayalah, bersama Tuhan kita pasti mampu melewati semuanya. Amin. Sekian kesaksian saya, saudara. Sekian yang bisa sampaikan. Saya minta maaf sebesar-besarnya jika apa yang saya sampaikan tadi menyinggung perasaan saudara atau perasaan kerabat saudara. Tapi itu kebenaran yang harus saya sampaikan. Ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Saya kembalikan.